Bahkan yang namanya Nikita Mirzani termasuk, meskipun dia ditahan, tapi menurut saya ada hal yang harus ditindaklanjuti oleh BP POM. Karena saya mendapatkan informasi bahwa ada dokter yang melakukan suntik wajah untuk pemutih, tapi orangnya nggak dikenakan sanksi apapun. Bu Irma, ini salah satu contoh Bu Irma. Jadi bisa-bisanya seorang yang profesinya sebenarnya di bidang hukum, tapi dia bergabung bersama, ini dugaannya dokter, seorang perawat karena dia tidak ada titel dokter di depannya. Ya, bergabung bersama mengadakan acara seminar webinar infus whitening. Kalau ambisinya kata Ani, Mesti bukan Nikita kalau nggak jadi sorotan. Terlebih baru-baru ini geger banget di sosial media soal rapat Komisi 9 DPR RI mendadak panas. Anggota Dewan Ibu Irma Suryani meluapkan ketegasannya pada BPOM terkait gurita bisnis mafia skincare. Mengejutkannya, nama artis penuh sensasi Nikita Mirzani pun terdengar, Besti. Ya, di tengah hal tersebut nama Nikita Mirzani tiba-tiba menggema. Ibu Irma mendesak BPOM mengusut tuntas oknum dokter kecantikan nakal di balik praktek suntik putih yang produknya telah ditarik namun oknumnya tak mendapatkan sanksi. Video tersebut pun langsung ramai terutama oleh para pendukung Nikita melalui kolom komentar. Kosmetik banyak dibuat di perumahan. Yang bikin dokter-dokter nih ya, dokter-dokter kosmetik yang banyak mengandung merkuri juga saya belum melihat ada penindakan. Bahkan yang namanya Nikita Mirzani termasuk, meskipun dia ditahan, tapi menurut saya ada hal yang harus ditindaklanjuti oleh BP POM. Karena saya mendapatkan informasi bahwa ada dokter yang melakukan suntik wajah untuk pemutih. Itu ada, walaupun kemudian ditarik dengan BP POM, tapi orangnya nggak dikenakan sanksi apapun. Justru malah orang yang membongkar mendapatkan hukuman. Nah, ini saya juga ingin memperingatkan soal itu. Ramainya video tersebut rupanya juga membuat Doktif bereaksi melalui unggahan video di akun TikToknya, di mana ia diduga menjadikan video ibu dewan tersebut sebagai amunisi. Dengan nada berapi-api, Doktif menyoroti sebuah poster webinar infus whitening yang beredar luas. Ia pun bahkan diduga menuding acara tersebut sebagai bukti nyata bahayanya praktik yang tidak diawasi ketat oleh pihak berwenang. Gak cuma itu aja, Doktif menguliti habis identitas sang pembicara, mengajarkan prosedur medis sekelas infus whitening, namun tak satupun dari pemateri tersebut diduga memiliki gelar dokter. Doktif menyebut ada sosok bergelar sarjana hukum hingga praktisi kecantikan yang diduga sengaja pansos demi mengeruk rupiah dari masyarakat awam. Gak main-main, Doktif memberi peringatan keras, Besti. Bahkan yang namanya Nikita Mirzani termasuk, meskipun dia ditahan, tapi menurut saya ada hal yang harus ditindaklanjuti oleh BP POM. Karena saya mendapatkan informasi bahwa ada dokter yang melakukan suntik wajah untuk pemutih. Itu ada, walaupun kemudian ditarik dengan BP POM, tapi orangnya nggak dikenakan sanksi apapun. Justru malah orang yang membongkar mendapatkan hukuman. Nah, ini saya juga ingin memperingatkan soal itu. Oke guys ya, tadi udah denger yang diomongin sama Bu Irma ya, anggota DPR RI dari Komisi 9. Oke. Nah, Bu Irma, ini salah satu contoh Bu Irma. Jadi bisa-bisanya seorang yang profesinya sebenarnya di bidang hukum. Nih, Febrian Willy SHMA, nggak ada kaitan sama dunia medis. Tapi dia bergabung bersama, ini dugaannya dokter, seorang perawat karena dia tidak ada titel dokter di depannya.
ya bergabung bersama mengadakan acara seminar webinar infus whitening. Ya, kalau tadi Bu Irma bilang suntik pemutih, suntik wajah untuk pemutih, ini juga sama. Ya, dimana ini masih pro dan kontra. Tapi bisa-bisanya ya, Saudara Febrian Willy mengadakan acara seperti ini untuk mendapatkan cuan. Padahal ini masih pro dan kontra. Ya, jadi tolong BPOM, Dinas Kesehatan, tolong acara-acara seperti ini tolong dibereskan. Ya, karena ini jelas ada dugaan pelanggaran prosedur dalam tindakan medis. Ya, mana pembicaranya bukan dokter pula. Ya, mentang-mentang detailnya banyak jadi pembicara. Bukan dokter, Feni. Kamu itu, ya, udah nggak usah sok-sokan. Terus lawyer Willy juga, kamu itu nggak ada urusannya sama kesehatan, ngadain acara infus whitening. Ternyata kamu itu bergabung sama kubu mafioso skincare untuk apa? Untuk pansos kedoktif ya, untuk cari duit. Ya, mendapatkan uang dari masyarakat yang nggak paham soal infus whitening. Ya, udah ya guys, hati-hati. Dan buat kalian yang sudah ikut acara seminar ini, hati-hati karena pasti akan ditelusuri oleh Dinas Kesehatan setempat. Oke? Oke guys ya, ketemu kita di next video selanjutnya. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. See ya. Bola salju skandal mafia kecantikan di tanah air rupanya bergulir semakin liar dan mencekam. Jika sebelumnya kita dihebohkan oleh amarah Ibu Dewan di Senayan yang menyeret nama Nikita Mirzani serta keberanian dokter detektif yang menguliti oknum seminar fiktif, sebelumnya anggota DPR Komisi 8 DPR RI Rieke Diah Pitaloka pun sempat bikin geger melalui unggahannya yang membahas terkait pengusutan mafia skincare dan adanya dugaan kriminalisasi serta indikasi dugaan TPPU. Kita akan berjuang. Hari ini aku mendampingi salah satu orang yang mengungkapkan indikasi mafia skincare begitu, yang kemudian dikriminalisasi, mendapatkan teror dan ancaman baik di media sosial maupun ancaman langsung secara fisik, termasuk ketika bersama keluarganya. Jadi kasus ini bukan sembarangan. Kita juga akan terus mengungkap kemungkinan indikasi ada tindak pidana pencucian uang dalam indikasi mafia skincare. Indonesia, jangan kemana-mana, terus bersuara. Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita usut tuntas indikasi mafia skincare, lindungi pengungkap kasus skincare. Indonesia saat ini si akunya berada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita akan berjuang bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagaimana orang-orang yang mengungkapkan kebenaran juga dalam kasus atau perkara skincare mendapatkan perlindungan dari negara, bukan sebaliknya malah dikriminalisasi atau diindikasi dengan laporan yang kemudian mengatakan pencemaran nama baik atas nama Undang-Undang ITE yang seringkali pada prakteknya berfungsi sebagai pasal karet. Kita akan berjuang bersama karena menyuarakan kasus ini sebetulnya bukan hanya melindungi mereka yang mengungkapkan, tapi ada banyak orang yang berada dalam jalur distribusi penjualan skincare ini, melibatkan banyak orang, juga melibatkan keselamatan para konsumen. Indonesia ini ada hal yang juga cukup penting untuk kita informasikan kepada publik, bagaimana persoalan skincare itu juga akan berimplikasi pada beberapa pihak yang memang sudah selayaknya, sudah sewajarnya, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena mereka speak up persoalan carut-marut dunia skincare. Mbak, kasih dong edukasi ke kita semua. Kalau ada masalah dengan persoalan ini, baiknya kalau mau rapor itu kriterianya seperti apa gitu. Jadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu pada prinsipnya kami memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, yaitu kepada mereka-mereka yang dalam konteks tadi sudah dibahas, misalnya sebagai pihak yang ingin mengungkap dari sisi jaringan, dari sisi hal-hal yang berkaitan dengan peredaran skincare yang memang dari sisi prosedur itu kategorinya adalah tidak sesuai aturan hukum. Maka kebutuhan mereka yang ingin speak up itu pastinya akan memunculkan dampak-dampak dalam hal dia terintimidasi, dia terancam gitu ya, dia dikriminalisasi bahkan. Nah, dalam konteks ini maka LPSK hadir untuk memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang menjadi bagian dari
whistleblower yang ingin mengungkapkan hal-hal yang tidak sesuai prosedur tersebut. Sehingga kami menghimbau kembali kepada semua warga masyarakat tidak perlu takut. Kami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan hadir setiap saat untuk membantu para warga semua. Sadar nyawa para pelapor terancam, Rike membawa mereka bernaung di bawah sayap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dan pihak LPSK pun siap menjadi tameng pelindung. Terlebih terungkap fakta mengerikan bahwa skincare ilegal ini tak hanya bisa merusak wajah, tapi berpotensi memicu kematian dan mengancam janin di dalam kandungan. Rike pun menyematkan pesan sangat jelas, never give up, jangan letih bersuara, dan mengajak untuk semua terus mengkawal kasus tersebut. Skincare ini bisa menimbulkan dampak yang cukup luas. Misalnya tadi kalau ternyata dalam bisnis skincare ini bertentangan dengan kesehatan sehingga menimbulkan kerugian. Misalnya tadi ternyata bisa menimbulkan kematian pada korbannya atau bahkan janin yang sedang dikandung. Nah, ini kan artinya bagian yang kita mesti pertimbangkan, dan saya kira setiap orang yang berani mengungkapkan adanya tindak pidana yang mengancam hajat hidup banyak orang termasuk nyawa, itu bagian dari yang kita mesti memberikan perlindungan. Ya, jadi intinya dalam kasus indikasi, saya katakan indikasi adanya mafia skincare, negara tidak boleh diam begitu, bahwa proses hukum kami tidak mengintervensi, tetapi tentu saja kita berusaha agar mereka yang bersuara jangan dikriminalisasi. Dan itulah salah satu fungsi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika suara kebenaran itu kemudian malah mendapatkan intimidasi, insya Allah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan hadir seperti yang dikatakan Ketua Komisi 13 kemarin, ibarat malaikat kecil yang insya Allah akan melindungi siapapun warga negara Indonesia yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. So never give up Indonesia, kita akan terus berjuang bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk hadirnya keadilan di Indonesia dengan lebih baik. Jangan letih bersuara, never give up. Salam sopan. Ya Besti, semakin memanas tapi tetap bergulir. Kita simak aja nanti update-nya. Nyimak dengan tertib. Semoga semakin terang benderang dan segera tenang lagi ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.